A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawliyahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad ibni Abdillah pada satu malam minal masjidil haram. Berangkat perjalanan itu dari Masjidil Haram, bukan dari rumah, tetapi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan darat hingga sampai yaitu ke wilayah Yerusalem, tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam. Binal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya Masjidil Aqsa. Jadi dalam perjalanan itu kenapa tidak sampai, misalkan kita katakan ke negeri Maghrib, Maroko? Kenapa tidak sampai ke Aljazair, tempatnya Zinedine Zidane? Kenapa tidak sampai ke Tunisia, tempat yang pertama kali terjadi reformasi Timur Tengah? Tapi kenapa tujuan akhir perjalanan darat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampainya hanya sampai di Masjidil Aqsa? Dijelaskan di ayat tersebut jawabannya. Alladzi barakna aulah, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Masjidil Aqsa itu penuh keberkahan. Karena yang paling diketahui dalam sejarah, di Masjidil Aqsa itu dibangun di tanah Palestina. Masjidil Aqsa itu didirikan di atas negeri Palestina. Dan kita tahu bersama, negeri Palestina ini punya nilai historis, punya nilai sejarah yang tidak ada di negeri-negeri yang lain. Karena kenapa? Karena Palestina yang di atasnya dibangun Masjidil Aqsa itu juga disebut sebagai Ardul Anbiya, negerinya semua para nabi. Kalau kita baca sejarah, ayah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihissalam pertama ketika selesai diturunkan dari surga, itu turunnya menurut riwayat yang masyhur di India. Turunnya di India. Sementara jaddah nenek moyang kita, Siti Hawa alaihassalam, itu diturunkan oleh Allah Ta'ala di negeri Jeddah. Makanya disebut kota itu Jeddah. Orang Arab suka membaca Fatah itu dirubah menjadi kasrah. Apa namanya? Fatah dibaca Ahmad, Ahmed, Muhammad, Muhammad. Ya kan? Jadi Jeddah menjadi Jeddah. Jadi kota Jeddah itu kenapa disebut dengan Jeddah?
Karena Jeddah itu aslinya artinya adalah nenek. Dan kalau ayah ibu berangkat ke tanah suci, ketika melewati kota Jeddah akan melihat satu pemakaman yang panjang sekali. Dan setiap para jamaah haji dan umrah ketika melintasi kuburan yang panjang tersebut, para asto sopir-sopir di tanah suci akan menyebut itulah makbarah, kubur daripada nenek moyang kita bersama manusia yang ada di dunia, yaitulah Hawa, Siti Hawa. Dah, kalau kita lihat sejarah diturunkannya Nabiullah Adam alaihissalam, turun menurut banyak riwayat yang masyhur itu turunnya di negeri India. Sementara istri beliau, nenek moyang kita Siti Hawa, diturunkan di kota Jeddah, Makkah. Maka di sini belum nampak nilai historisnya, belum nampak nilai sejarah negeri Palestina tersebut. Kapan mulai muncul nilai historis sejarah dari peristiwa dari negeri Palestina tersebut? Yang paling masyhur kita ambil kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan sebagaimana yang kita baca di dalam buku-buku sejarah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikuburkan di yaitu kota Hebron. Jadi kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam letaknya adalah di kota Hebron. Hebron itu sekarang kalau kita lihat dalam peta dunia itu letaknya di negara Israel. Tidak disebut Palestina, tapi disebut Israel. Jadi tidak disebut Palestina lagi di peta, tapi disebut Israel. Ini salah satu cara kaum Yahudi ingin menghapuskan negara Palestina dari peta dunia. Jadi mereka berusaha menghilangkan jejak yaitu Palestina itu dari peta dunia dengan menyebut Hebron, salah satu tempat yang ada di negeri Palestina yang menjadi tempat dikuburkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu tidak lagi disebut Palestina. Jadi cikal bakal yang paling utama kenapa sampai Masjidil Aqsa disebut di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh Ananda yang merdu suaranya tadi. Ananda siapa namanya? Ihsan. InsyaAllah jadi penerus Tengku Imam ya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah ihsan-ihsan yang lain pun jangan mau kalah dengan ihsan yang barusan. Jadi kalau nanti ayah-ayah punya anak-anak yang suaranya merdu, coba cari guru yang ahli qiraat, yang ahli tajwid. Kalau dia ahli qiraat, ahli tajwid, maka masjid yang kita banggakan ini kelak ke depan tidak akan susah untuk mencari penerus Tengku Imam. Tapi ada sebagian kampung yang sampai detik ini 3 tahun 4 tahun meninggal tengkunya, meninggal imamnya, sampai tahun ketiga pun tidak ada penerus yang mampu menggantikan posisi imam tersebut. Maka itu satu aib besar. Maka bersyukur kalau ada di kampung kita ini ada anak-anak yang fasih membaca Al-Quran, terlebih irama juga dia pintar, maka alhamdulillah, berarti kampung ini itu imam-imam penerusnya terus bermunculan. Kembali lagi kepada kenapa perjalanan Isra darat tersebut berawal dari Masjidil Haram di kota Mekah hanya sampai sebatas yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Saya jawab, karena Masjidil Aqsa letaknya di Palestina. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kenapa yang dijadikan tujuan adalah Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, karena tanah Palestina itu adalah tanah
yang telah kami berikan keberkahan di sekitarnya tanah Palestina tersebut. Salah satu keberkahannya karena di situ adalah Ardul Anbiya, adalah bumi para nabi-nabi yang terdahulu sebelum diutusnya nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah yaitu kakeknya para nabi. Kakeknya para nabi. Kalau kita melihat sejarah bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki istri pertama yang bernama Siti Sarah hingga umur 99 tahun, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun lebih belum juga dikaruniakan anak putra putri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga satu malam datanglah dua orang tamu dengan wajah yang bercahaya, wajah putih yang bercahaya, menggunakan pakaian putih-putih dan rambutnya hitam dan tampannya luar biasa. Mengetuk pintu rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika dibuka, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan tamunya adalah dua sosok pemuda yang sangat tampan. Kemudian diizinkan masuk dan dipersilahkan menunggu untuk dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim memerintahkan kepada istrinya Siti Sarah untuk menyembelih 2 ekor kambing. Maka dibakarlah kambing itu menjadi makanan yang lezat. Sesudah itu dihidangkan kepada dua tamunya. Ternyata sesudah makanan dihidangkan di hadapan dua tamunya, dua orang tersebut menolak dengan mengatakan, kami tidak makan dan kami tidak minum. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun terkejut. Ini apa maksudnya dua tamu ini? Jangan-jangan dia punya niat jahat, ingin melakukan kejahatan kepada Nabi Ibrahim. Tidak. Jarang sekali dijumpai ada tamu yang ketika datang ke rumah, berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, dihidangkan makanan, menolak makanan tersebut. Akhirnya mereka tersenyum dan mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, kami berdua ini adalah malakun min malaikatillah. Kami berdua adalah malaikat di antara malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Jibril dan di samping kiri saya adalah Mikail. Barulah terkejut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata datang pada malam itu dua tamu yang agung. Ialah panglima para malaikat sekaligus malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Kemudian mereka mengutarakan maksud kedatangannya. Begini Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebenarnya kami diperintahkan oleh Allah Ta'ala malam ini berkunjung ke kampung saudaramu, yaitu kampung Sodom, negeri Sodom, yaitu kampungnya Nabiullah Lut alaihissalam. Kami akan datang ke kampung tersebut dengan tujuan untuk menimpakan bala, bencana kepada penduduk negeri Sodom tersebut, khusus kepada kaumnya Lut alaihissalam. Tetapi Allah perintahkan kepada kami untuk singgah ke sini memberitakan kepadamu tentang kabar baik. Ketahuilah wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Allah Ta'ala telah memberikan kabar baik untukmu dan istrimu, bahwa engkau akan dikaruniakan seorang putra, ismuhu Ishak, yang kelak namanya engkau akan berikan, yaitu namanya Ishak alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala telah menyiapkan nama untuk anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabiullah Ishak alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam merasa terkejut.
Bagaimana mungkin, bagaimana tidak? Yang didambakan, yang diangan-angankan, yang diimpi-impikan selama ini, agar dia mendapatkan seorang penerus, ternyata di usia yang menurut akal manusia mustahil, umur 100 tahun lebih, seseorang mampu untuk diberikan secara fisik memperoleh anak. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah taala berkeinginan terhadap sesuatu, maka Allah taala tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi dengan sangat mudah. Sebenarnya tidak butuh kun, tidak perlu Allah taala mengecek kun. Tapi kun itu adalah kata yang termudah yang difahami dalam Al-Quran untuk menggambarkan betapa mudahnya bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim AS mendapatkan kabar baik di saat usia sudah 100 tahun lebih. Dia telah diberitakan akan memperoleh seorang putra yang namanya akan diberi dengan nama yaitu Nabiullah Ishak alaihi salam. Ternyata istrinya Siti Sarah alaihi salam di balik dinding kamarnya menguping pembicaraan antara malaikat Jibril Mikail dengan suaminya yaitu Ibrahim alaihissalam. Sehingga gembiralah Siti Sarah yang selama ini dia bersabar dengan suaminya. Sudah 90 tahun lebih usianya Siti Sarah, 100 tahun lebih usia suaminya. Hampir putus asa mereka daripada berdoa siang dan malam agar dikaruniakan anak oleh Allah Ta'ala. Hingga waktunya pun tiba di usia lanjut seperti itu, Allah Ta'ala baru memberikan mereka putra yaitu Ishak alaihi salam. Ayah, ibu yang dimuliakan, disinilah awal mula cerita kenapa tanah Palestina itu begitu berkah. Karena Nabiullah Ishak alaihi salam kelak melahirkan keturunan-keturunan para nabi-nabi. Lahir Nabi Daud, lahir Nabi Sulaiman, lahir Nabi Yakub, lahir Nabi Yusuf, hingga sampai lahirlah Nabi dari kalangan Israel yang terakhir, ialah Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam wa alaiha salam. Jadi dari keturunan Isa alaihi salam lahirlah keturunan Nabi Daud, Nabi Musa, lahirlah keturunan Nabi Yusuf, lahirlah keturunan Nabi sampai Nabi bangsa Israel yang terakhir ialah Nabiullah Isa alaihi salam. Dan itu puncak awal mulanya lahirnya keturunan-keturunan Nabi sebelum Nabiullah Ibrahim itu berawal dari tanah Palestina. Kenapa Allah Ta'ala menghentikan perjalanan Isra, perjalanan daratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebatas sampai yaitu ke negeri Palestina? Jawabannya di depan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulah jawabannya. Kenapa sampai ke Masjidil Haram? Kenapa sampai ke Masjidil Aqsa? Alladzi barakna haulah. Kami berkahi sekitar daripada tanah Palestina tersebut karena tanah itu penuh sejarah. Hingga sampai detik ini pusat perhatian seluruh masyarakat dunia, seluruh pemimpin-pemimpin negara, baik penguasa negara yang mayoritas penduduknya Nasrani Kristen, seperti contohnya Amerika, Inggris, Italia, Prancis, Eropa, semuanya perhatiannya tertuju kepada Palestina dan Israel hingga detik ini.
Demikian juga negara-negara yang berada di wilayah Arab, Timur Tengah dan benua Afrika. Demikian juga negara-negara di daerah wilayah Asia. Semua mata memperhatikan bagaimana kondisi negara yang disebut dengan negeri Palestina tersebut hingga detik ini. Maka Palestina menjadi pusat perhatian dunia hingga detik ini. Dan ingat, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat kelak nanti Palestina itu akan kembali ke tangan penduduk Palestina umat Islam kelak ketika, yaitu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi. Dia membawa bala tentara pasukan muslimin membebaskan negeri Palestina daripada jajahan Israel, bangsa Yahudi yang menjadi tentara-tentaranya Dajjal. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Palestina adalah ujung cerita daripada akhir kehidupan manusia di bumi ini. Palestina adalah pusat terjadinya pergolakan dunia hingga sampai detik ini. Sehingga negeri tidak akan aman, negara bumi ini tidak akan aman selama Palestina masih dalam keadaan kacau balau. Jadi Palestina yang di atasnya didirikan yaitu Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi, sehingga orang Nasrani ingin menguasai Palestina, orang Yahudi ingin juga menguasai Palestina, dan orang Palestina, penduduk asli negeri Palestina pun ingin mereka merdeka di atas negeri mereka sendiri, yang sampai detik ini mereka tetap masih terus berjuang untuk membebaskan, yaitu negara Palestina mereka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum didatangi dua orang malaikat tersebut, suatu hari Siti Sarah datang memberitakan kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, kita telah lama menikah, tapi hingga sampai detik ini aku tidak mampu memberikan keturunan untukmu, wahai suamiku." Kata Siti Sarah, "Wahai suamiku, kita telah menikah berpuluh-puluh tahun. Hingga detik ini aku sebagai istri merasa banyak kekurangan sehingga tidak mampu memberikan keturunan untukmu. Maka aku meminta kepadamu, wahai suamiku, agar engkau mau menikah lagi." Berarti Siti Sarah meminta suaminya untuk menikah lagi. Jadi istri mana zaman sekarang yang meminta suaminya untuk menikah lagi? Pertanyaannya, sering kalau dalam majelis pengajian ibu-ibu yang mukanya agak sewot bacut, agak sewot sedikit, ketika kita tanya, "Mau tidak dimadu?" Jawabannya ibu-ibu, tidak mau. Berarti kalau tidak mau dimadu, berarti mau diracun. Ya Bu ya. Kalau tidak mau dimadu berarti jawabannya mau diracun. Nah, jawabannya ketika kita tanya kepada kaum Hawa, kaum ibu, mau tidak dimadu? Jawabannya kompak, tidak mau. Pertanyaannya, mana ada perempuan yang ikhlas? Jawabannya Siti Sarah ikhlas. Jawabannya adalah Siti Sarah ikhlas. Tapi ada cerita, Siti Sarah dia punya alasan memerintahkan suaminya Ibrahim untuk menikah kembali karena dia tidak mampu memberikan keturunan. Ibrahim adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya. Dia tolak, "Wahai istriku, janganlah engkau suruh aku menikah. Aku sangat menyayangimu. Aku tidak ingin menduakanmu. Dan aku tidak ingin menyakiti perasaanmu." Tapi karena Siti Sarah ini
betul-betul seorang istri yang ikhlas. Dia tidak tega suaminya ini sudah usia 100 tahun tapi belum memiliki penerus perjuangannya. Maka akhirnya dia putuskan, suamiku, aku harap engkau sungguh-sungguh menerima tawaranmu, menerima tawaranku agar engkau menikah. Maka ternyata istrinya telah menyiapkan seorang wanita untuk dinikahi oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Maka aku berikan kepadamu istri, yaitu yang namanya Siti Hajar. Cerita punya cerita, Siti Hajar ini adalah budak hadiah daripada Raja Mesir. Nah, dalam kisah kejadian sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari akan melakukan suatu perjalanan yang akan melintasi negeri Mesir. Di tengah perjalanan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendengar informasi bahwa bila melintasi sebuah negeri yang dikuasai oleh raja yang dikenal di negeri Mesir tersebut, bukan Firaun, ada raja lain lagi, maka berhati-hatilah kalau membawa istri, karena raja itu tidak bisa melihat wanita cantik. Kalau dia melihat wanita cantik masuk ke negerinya, maka dia akan langsung meminta wanita cantik itu untuk dijadikan sebagai istri. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendengar berita itu dan berusaha melewat negeri tersebut tanpa bisa dilihat oleh raja tersebut. Ternyata ketika melintasi negara tersebut, dilihat juga oleh raja tersebut istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah yang cantik jelita tersebut. Sehingga ketika bermalam, ada utusan dari raja, kalau kita bilang polisinya lah, utusannya, mendatangi tempat menginapnya Nabi Ibrahim untuk datang ke istana raja. Sesampainya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ke istana raja, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh raja tersebut, wahai tuan, wanita yang engkau bawa tersebut siapa? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, dia bukan istriku. Untuk menyembunyikan rahasia di antara mereka berdua, jangan sampai raja ini kemudian menjadikan itu sebagai istri raja. Ternyata raja tidak kendor, tetap bernafsu ketika melihat Siti Sarah. Walhasil Nabi Ibrahim tidak berdaya. Dia hanya menyerahkan urusan tentang istrinya ini kepada Allah, berdoa, ya Allah selamatkan istriku dari kejahatan raja yang mata keranjang tersebut. Walhasil Siti Sarah kemudian ditempatkan pada satu kamar, dan malam itu raja masuklah ke kamarnya Siti Sarah. Tujuannya jelas, dia ingin menggauli istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan keberkahan doa Nabi Ibrahim kepada Allah agar diselamatkan istrinya, Allah Ta'ala selamatkan istrinya, yaitu Siti Sarah, dari percobaan, yaitu yang tidak menyenangkan. Malam pertama tidak berdaya raja, tidak bisa melakukan hubungan apa-apa. Malam kedua dia masuk lagi, dia coba lagi, ternyata tidak bisa juga, tidak berdaya dia. Sehingga pada malam yang ketiga, ketika dia berusaha untuk melakukan hal yang tidak terpuji kepada istri daripada Nabi Ibrahim, ternyata dia tidak berdaya juga. Sehingga kemudian dia mintalah doa kepada Siti Sarah agar didoakan dia agar pulih kesehatannya, agar dia menjadi laki-laki seperti sedia kala. Ternyata doanya manjur, raja ini sehat kembali. Karena saking gembiranya raja, dia sehat kembali. Maka raja ini kemudian mengatakan, meskipun saya tidak berhasil menikahi engkau Siti Sarah, tapi saya berterima kasih karena doamu aku kembali menjadi sehat.
Maka untuk itulah aku hadiahkan kepadamu seorang wanita yang cantik, ialah Siti Hajar, dan dijadikan sebagai hadiah sekaligus budak yang melayani Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, ialah Siti Hajar alaihassalam. Inilah kemudian perjalanannya dibawa pulang. Jadi selama hidup di Palestina, Nabiullah Ibrahim hidup dengan istrinya Siti Sarah, tidak memiliki anak, hingga Siti Sarah memohon betul-betul agar suaminya mau untuk menikah kembali. Dan istri yang ditawarkan itu langsung pilihan daripada istri pertama, yaitu Siti Sarah. Ikhlas tidak Siti Sarah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menikah kembali? Jawabannya ikhlas. Jadi kalau andai kata ada wanita yang bertanya, istri mana yang rela dimadu? Jawabannya Siti Sarah. Ada istri yang rela dimadu, itulah Siti Sarah. Dah. Ternyata tidak lama sesudah menikah, mengandunglah Siti Hajar, dan lahirlah seorang putra yang sangat tampan, yang kemudian diberikan nama dengan nama Ismail alaihissalam. Jadi lahirlah Ismail yang kecil ini kemudian menjadi hiburan bagi Nabi Ibrahim yang telah lama mendambakan putra, yang telah lama mengharapkan hadir seorang anak yang akan melanjutkan dakwah beliau. Sehingga Nabi Ibrahim menjadi sangat akrab dengan Ismail dan Siti Hajar. Inilah puncak sehingga kesabaran Siti Hajar, kesabaran Siti Sarah istri pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hari ketika Siti Sarah melihat begitu mesranya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar, menimbulkan rasa cemburu di dalam hati Siti Sarah. Ikhlas boleh, cemburu tidak mungkin ditolak. Jadi istri pertama Siti Sarah, karena dia adalah sosok wanita, setiap wanita punya rasa cemburu, maka dia sampaikanlah kegelisahan beliau kepada suaminya. Wahai suamiku Ibrahim, aku sudah lama menahan rasa ini, tapi tidak sanggup aku untuk menyampaikan bagaimana rasa ini yang ada dalam hati ini ketika melihat engkau semakin mesra dengan Siti Hajar, ketika engkau semakin gembira dengan Ismail. Hal itu menimbulkan rasa cemburu di dalam hatiku. Wahai suamiku, bukan berarti aku tidak mencintaimu, tapi hanya satu obatnya untuk menghilangkan rasa cemburu ketika engkau berduaan dengan istrimu Siti Hajar, yaitu aku minta engkau keluar membawa istrimu Siti Hajar dengan putranya ini jauh dari negeri Palestina. Ternyata ini sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dengan putranya yang masih bayi tersebut ke satu lembah, yaitu Bakkah, satu wilayah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada penduduk yang bermukim menetap di perkampungan tersebut, tidak ada air sungai, yang ada hanya serigala-serigala padang pasir yang mengaung-ngaung suaranya ketika yaitu tenggelamnya matahari, pertanda masuknya malam. Maka sambil dengan membawa perasaan sedih, istrinya minta supaya Siti Hajar dibawa keluar karena pertimbangan rasa cemburu. Maka atas tuntunan Allah Ta'ala dibawalah istrinya tersebut, Siti Hajar, dengan putranya melintasi satu wilayah dari satu wilayah hingga menempuh perjalanan 1200 km jarak tempuh. Coba bayangkan 1200 km jarak antara Palestina
dengan yaitu kota Bakkah yang dibawa menggunakan kendaraan tradisional, kalau bukan onta, kuda, kalau bukan kuda, himar alias keledai. Jarak 1200 km perjalanan itu membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga mungkin sampai berbulan-bulan bila tersesat dalam perjalanan karena berada di lautan padang pasir. Tapi itu dijalani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hingga sampailah Ibrahim bersama dengan istrinya Siti Hajar dengan bayi mungil Nabiullah Ismail ke sebuah lembah yang disebut dengan namanya Bakkah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, bi Bakkata mubarakan, kami tempatkan Ismail beserta ibundanya Siti Hajar pada satu wadi lembah yang namanya Bakkah, yang mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kemudian disebut menjadi namanya Makkatul Mukarramah, ialah Makkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, ibu yang dimuliakan, Ibrahim alaihissalam telah mendirikan tenda. Kemudian sesudah dia mendirikan tenda di lembah Bakkah tersebut, dia letakkanlah bekal roti, air yang diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari tanah liat, diletakkan dalam tenda. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memandang istrinya Siti Hajar dan putra bayinya Nabiullah Ismail dengan pandangan penuh kasih sayang dan rasa sedih. Lanjut, tanpa menoleh, dia melanjutkan perjalanan pulang ke Palestina. Kemudian dia berdoa. Di perjalanan itu dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila akhir ayat. Dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tiada penghuni, tiada air sungai dan tiada pepohonan, beliau berdoa, Allahumma rabb Allahumma, ya Allah, berkahilah negeri yang berkah ini, Bakkah ini ya Allah. Keluarkanlah dari negeri ini ya Allah tanaman-tanaman sebagai rezeki kepada anak-anakku dan cucu-cucuku kelak ya Allah. Dan jadikanlah hati manusia yang melintas di kampung tersebut agar mengasihani istri dan anakku serta keturunanku ya Allah. Allah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hari ini kita melihat kondisi kota Mekah. Luar biasa kota Mekah. Di mana-mana subur, tanaman hijau tumbuh, air mengalir, bangunan luar biasa, gedung-gedung pencakar langit mengelilingi kota Mekah sampai ke kota Jeddah. Begitu juga wilayah Madinah sekarang. Bangunan-bangunan 100 tingkat, 60 tingkat berdiri dengan kokoh. Dan penghuni kota Mekah dan Madinah semuanya hidup dalam keadaan aman dan berkecukupan. Berkah siapa? Berkah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya Siti Hajar beserta putra kesayangannya Ismail di lembah yang tiada penghuni dan tidak ada air dan tanaman, ialah Bakkah al-Mubarakah. Maka Nabiullah Ibrahim sesudah berdoa, dia berjalan terus meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi. Istrinya bingung, Siti Hajar bingung. Kenapa suamiku membuat tenda
di tempat yang sangat sepi, di tengah-tengah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Tidak ada orang tinggal di tempat tersebut, jauh dari pemukiman. Tidak ada air dan tidak ada tanaman, tempatnya gersang dan panas luar biasa. Maka istri ini kemudian dia memanggil suaminya, "Wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini di tempat yang tidak ada orang?" Ibrahim tidak bergeming, dia berjalan terus meninggalkan istri dan anaknya tanpa menoleh ke belakang. Siti Hajar memanggil lagi yang kedua kali, "Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak melihat ke belakang dan tidak berhenti hingga panggilan yang ketiga. Siti Hajar memanggil, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami berdua di tempat seperti ini atas perintah Tuhanmu?" Barulah Nabi Ibrahim berhenti dan menoleh ke belakang dan mengatakan, "Iya wahai istriku, aku meninggalkan kalian berdua di tempat yang seperti ini, tempat yang gersang, tidak ada penduduk, semuanya atas perintah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala." Maka Siti Hajar pun mengatakan kepada suaminya, "Wahai Ibrahim suamiku, kalau betul ini adalah perintah dari Tuhanmu Allah taala, maka aku akan ikhlas dan sabar untuk menghadapi ujian daripada Tuhanmu ini." Ibrahim pun meneteskan air mata. Sepanjang perjalanannya dari kota Mekah sampai ke Palestina, Nabi Ibrahim meneteskan berlinang air mata dalam perjalanannya karena meninggalkan istri dan anaknya, khawatir terjadi apa-apa. Tapi sepanjang perjalanannya, lantunan doa-doa kepada Tuhannya tidak henti dan putus-putusnya. Dia doakan kepada Allah agar menyelamatkan, yaitu putranya yang masih bayi bersama dengan istrinya. Kembali lagi ke negeri Palestina. Sebagaimana yang kita ketahui, sesudah kembalinya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina, tak berapa lama kemudian datanglah cerita yang kita ceritakan kembali. Dua malaikat tersebut, Jibril dan Mikail, menyampaikan berita tentang bahwa istrinya yang pertama Siti Hajar, Siti Sarah, tak berapa lama lagi pun akan mengandung dan akan dikaruniakan anak yang kemudian akan diberikan nama oleh Allah Ta'ala dengan nama Ishak alaihissalam. Maka Ibrahim dengan istri pertama memperoleh anak yang namanya Ishak, dan dari istri kedua memperoleh nama, yaitu namanya Ismail alaihissalam. Inilah puncak awal cikal bakal peradaban yang terjadi di dunia. Dari Nabi Ishak alaihissalam kemudian meneruskan keturunan-keturunannya, lahirlah yaitu bangsa Israel. Dari Nabi Ismail meneruskan keturunan-keturunannya. Nabi Ismail menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum yang dekat dengan tempat mereka menetap. Maka lahirlah keturunan bangsa Arab hingga sampai melahirkan Nabi akhirul zaman. Lahirlah Nabi akhir zaman dari yaitu benih Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga lahirlah dua bangsa besar, yaitu Israel dan Arab di atas muka bumi ini. Yang satu menetap di wilayah Palestina, Ismail menetap di wilayah Arab. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah taala memulai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj diceritakan perjalanannya berawal dari Masjidil Haram dan berakhir sampai ke Masjidil Aqsa? Karena ada nilai historis yang sangat banyak dalam wilayah Makkah dan wilayah Palestina tersebut, sehingga Allah taala memperjalankan hambanya dalam perjalanan darat tersebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di kota Mekah yang berkah hingga sampai ke Masjidil Aqsa Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya banyak nilai sejarah. Seolah Allah taala ingin memerintahkan kepada kita umat Islam
baca sejarah, pelajari sejarah, di mana banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di antara dua wilayah tersebut, yaitu Makkah dan kota Palestina. Maka wajib bagi kita umat Islam untuk meneliti kembali sejarah-sejarah para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Demikian juga sejarah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum masuk dalam Isra Mi'raj. Ya, belum masuk dalam Isra Mi'raj. Dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada junjungan alam Nabi kami tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah berjasa besar mengantarkan dinul Islam hingga sampai ke relung hati hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah dengan nikmat iman dan Islam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang terakhir, dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana awal apa yang kita sampaikan yang dimulai acara ini dengan surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka ketahuilah kaum muslimin, nikmat Isra Mi'raj ini merupakan nikmat karunia daripada Allah, nikmat pemberian daripada Allah Ta'ala, dan perlindungan Allah Ta'ala kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad adalah orang yang Dia pilih dan kehendaki untuk dijadikan sebagai Nabi yang diberangkatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala telah memuliakan, mengangkat derajat Nabi Muhammad dengan menjadikan agama ini sebagai agama yang paling sempurna yang diridhoi oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia tanpa ada pengecualian. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Allah Ta'ala menjanjikan bahwa agama Islam ini bagi Nabi Muhammad adalah agama yang paling tinggi derajatnya dan up to date hingga sampai akhir hari kiamat. Tidak akan usang agama Islam ini untuk diamalkan oleh manusia hingga sampai hari kiamat. Wa ja'ala dinahu zahiran 'ala dini kulli. Allah Ta'ala juga menjadikan agama kita Islam ini sebagai agama yang zahir, yang Allah nampakkan di puncak sehingga menjadi perhatian dan tanda tanya semua pemeluk agama-agama sebelumnya. Kita lihat, dulu Aceh ini beragama Hindu sebelum datangnya pembawa agama Islam ke negeri Aceh. Dan kita tahu di Samudra Pasai awal mulanya masuk Islam. Dulu masyarakat Aceh adalah mayoritas pemeluknya adalah pemeluk agama Hindu. Sama seperti orang India, menyembah dewa Krishna, menyembah dewa apa namanya? Dewa apa lagi? Krishna, dewa Mahabharata lah ya. Yang udah pernah nonton film Mahabharata ya. Dewa Krishna, dewa ini, dewa itu. Tapi dengan datangnya ajaran Islam, Allah jadikan agama Islam ini sebagai agama yang zahir di atas semua agama-agama sebelumnya. Hingga Aceh alhamdulillah mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan sekarang di negeri Eropa yang menjadi kiblatnya agama Nasrani, terutama di Vatikan, demikian juga Perancis dan Italia, demikian juga di Inggris. Sekarang umat Islam sudah tersebar hingga sampai ke seluruh penjuru dunia, hingga menembus wilayah jantung Eropa. Jadi kalau kita pergi ke Perancis, waktu kita mau pergi ke Menara Eiffel ya, itu tidak sulit jumpa dengan orang Islam. Kalau kita ke Perancis, ke pusat ibu kotanya Paris,
yang di tengah kotanya itu ada simbol yang dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia, yaitu Menara Eiffel. Di bawahnya kita jumpai di taman-taman tersebut banyak sekali umat muslim duduk-duduk santai di situ. Karena zaman sekarang ini orang Islam banyak yang eksodus menjadi imigran di negara-negara yang sedang perang, Irak, Afghanistan, Afrika, Syria, apalagi sekarang ini kan, mereka menyelamatkan diri dari perang, mereka hijrah, eksodus, pindah ke wilayah Perancis. Jadi Perancis termasuk negara Eropa yang paling banyak sekarang, paling padat, paling ramai penduduk muslim di negeri Perancis tersebut. Jadi ini zahiran ala dini kulli. Allah akan menampakkan agama ini nyata jelas di hadapan agama-agama yang lain. Dan ini sudah terbukti zaman sekarang bahwa agama Islam merupakan agama yang paling cepat penyebarannya di seluruh dunia yang ada di negara-negara manapun. Kemarin di India terjadi pembunuhan umat Islam hanya dikarenakan umat Islam demo kepada yaitu pemerintah, Perdana Menteri India. Demo menuntut haknya karena ada dibuat salah satu undang-undang oleh Perdana Menterinya, disahkan undang-undang tersebut yang bersifat diskriminatif, tidak menghargai hak-hak warga muslim India. Mereka membuat peraturan, andai kata datang orang-orang dari India yang sudah menetap di luar dan ingin kembali masuk ke India, akan diizinkan diberikan kewarganegaraan India. Tapi dengan catatan, bila dia tidak beragama Islam. Kalau ada orang-orang India dari luar ingin masuk ke wilayah India dan ingin mendapatkan kewarganegaraan India, dikasih kewarganegaraan tersebut, tetapi dengan catatan selama dia tidak beragama Islam. Inilah yang menimbulkan demo besar-besaran kemarin di India, di New Delhi, di Bombay, kota-kota besar di wilayah India terjadi demo besar-besaran. Tetapi apa yang terjadi? Aparat mereka berlebihan di dalam menangani demo tersebut, sehingga umat Islam banyak yang menjadi korban hingga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Tokoh-tokoh orang Islam di kota-kota besar, di New Delhi dan di Bombay, banyak yang dibakar dan dijarah harta-harta umat Islam dan dibunuh bahkan nyawanya, sehingga terjadi huru-hara. Alasannya sepele. Sebagian di antara pemuka tokoh agama mereka mengatakan bahwa mereka khawatir kelak andai kata diizinkan orang-orang India luar yang beragama Islam kembali ke India, maka India ini kelak akan berubah menjadi mayoritas Muslim, sehingga mereka takut kalau orang-orang India yang beragama Hindu tidak lagi memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam negara India. Inilah yang mengkhawatirkan mereka, karena mereka katakan, hei umat Islam dikasih izin menikah 4 istri. Kalau India tidak diizinkan, tidak ada aturan seperti itu. Agama Hindu tidak ada aturan seperti itu. Tetapi dalam agama Islam, satu laki-laki diperintahkan, dibolehkan, disunahkan, dianjurkan menikah 4 orang istri. Coba bayangkan, kalau dari istri pertama 5 anak, istri kedua 5 anak, istri ketiga 5 anak, istri keempat 5 anak, berapa satu keluarga satu laki-laki? 20. Itu yang ditakuti oleh orang-orang yang ada di India yang beragama Hindu. Satu laki-laki menikah 4 istri. 4 istri punya anak, 1 anak 5. 4 istri berarti 5 kali 4 20. 5 tambah 5 10, 10 tambah 10 20. Satu keluarga sudah 20. Dengan dia 21, istrinya 4, jadi 25. Total satu orang India laki-laki bisa menambah jumlah penduduk muslim menjadi yaitu 20. Ini yang ditakuti. Bayangkan kalau sekarang umat Islam sudah berjumlah ratusan juta di negeri India. Dalam tempo 10 tahun, 20 tahun, mereka akan mengalahkan mayoritas penduduk India yang beragama Hindu. Ini yang mereka takuti dari Islam. Mereka takut Islam akan mayoritas dan kemudian akan menindas yang minoritas. Padahal ajaran Islam ini jelas Rasulullah mengatakan,
bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan hanyalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak yang telah diajarkan oleh nabi-nabi saudara-saudaraku sebelumnya, Isa, Musa, Daud, Ibrahim dan sebelum-sebelumnya. Jadi Nabi Khatamul Anbiya, penutup para nabi ini membawa ajaran rahmatan lil alamin, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Maka Islam tidak pernah mengintimidasi, Islam tidak pernah berbuat intoleran. Justru Islam menjaga hak-hak non-muslim. Bila mana mereka tinggal di wilayah umat Islam, tetap patuh pada aturan-aturan di negeri Islam tersebut, tidak mengancam umat Islam dan tidak memerangi umat Islam, maka mereka akan dihormati, mereka akan dihargai, dan mereka akan dilindungi oleh penguasa negeri Islam. Bahkan kalau ada orang Islam yang ingin membunuh orang Cina misalkan di Aceh, andai kata ada orang Blangpidi Islam ingin membunuh orang Cina yang ada di Blangpidi karena semata-mata orang Cina ini adalah orang yang tidak memeluk agama Islam, maka wajib orang Islam itu ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa di kota Abdia ini. Kenapa? Karena mereka itu dilindungi dalam ajaran agama Islam selama mereka tidak mengancam dan tidak yaitu membunuh umat Islam. Jadi justru mereka merasa aman dan merasa nyaman dalam wilayah negara yang dikuasai oleh umat Islam. Jadi Islam ini adalah suatu agama yang betul akan sampai hingga sampai akhir itu hari kiamat, akan tetap diterima oleh manusia-manusia yang yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh duduk? Ya. Kayaknya panjang nih. Walah, kalau duduk enggak nampak. Ya udah. Tengah aja lah. Jadi kita kembali lagi pada Rasulullah pada waktu beliau masih hidup. Beliau diangkat menjadi nabi. Ketika beliau diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. 3 tahun berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tahannus, menyepi. Menyepi di mana? Di Jabal Nur, gunung cahaya. Ya. Makanya ada pesantren di Manggeng namanya Jabal Nur. Ya, karena di Jabal Nur itu, di atas gunung Jabal Nur itu terdapat sebuah ghar, itu goa yang disebut namanya Goa Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Goa Hira itu setiap malam Ramadan. 3 tahun berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah tahannus, menyepi di atas goa tersebut. Tujuannya untuk memusatkan jiwanya dan pikirannya agar ingat kepada Allah Ta'ala. Tujuannya agar beliau memusatkan hati dan pikiran serta jiwanya agar mengingat kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Untuk apa dia diciptakan, apa tujuan hidupnya, dan apa yang diinginkan oleh Tuhannya terhadap dirinya selaku hamba. Apakah dia diciptakan semata-mata hanya untuk makan, tidur, cari uang dan kerja saja? Ataukah ada kehendak Allah Ta'ala yang lain? Maka inilah yang kemudian senantiasa membuat gundah hati perasaan Rasulullah. Hingga setiap datang bulan Ramadan, beliau langsung naik ke atas bukit Jabal Nur, dan beliau tahannus, mengasingkan dirinya dalam gua seorang diri. Bapak, Ibu, kalau yang udah pernah berangkat umrah, itu kalau mau naik ke atas itu 1 jam baru sampai di atas. Kalau anak muda mungkin setengah jam. Yang umur 25 tahun naik ke atas tuh mungkin cuma setengah jam sampai. Tapi kalau 40 tahun ke atas udah kurang tenaga. Terasa naik ke atas tuh 1 jam, bahkan sampai 1 jam setengah baru sampai ke puncak goa Jabal Nur tersebut. Di atas gunung tersebut pemandangan indah sekali, sehingga seluruh wilayah kota Mekah akan terpantau dari atas bukit Jabal Nur tersebut melalui Goa Hira tersebut. Dan Rasulullah bermalam hingga Ramadan pertama, Ramadan kedua, hingga sampai Ramadan
tepat pada malam yaitu 17 Ramadan ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi. Diberikan wahyu yang pertama kali ialah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turun Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menutup matanya. Dia bertanya dalam hati untuk apa diciptakan. Dia memikirkan apa manfaat kehidupan dunianya selama ini. Tiba-tiba muncul sekonyong-konyong di hadapannya sosok makhluk yang bersayap. Satu sayap menutupi langit sebelah kanan, yang satu sayap menutupi langit sebelah kiri. Sehingga ketika dia memandang langit, langit tertutup dengan sayap makhluk yang sangat besar tersebut. Ternyata makhluk itu kemudian dikenal dengan nama Jibril alaihissalam. Dari mana Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat Jibril? Ketika Rasulullah kemudian didekap oleh Jibril tidak bernafas, disuruh baca Iqra, kata Rasulullah, wa ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Didekap lagi oleh malaikat Jibril, kemudian diperintahkan lagi baca. Rasulullah mengatakan, wa ma ana biqari, saya enggak pintar baca dan menulis. Dibeluk lagi yang ketiga kali, dan ketiga kali itulah baru Rasulullah mampu membaca apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala. Ialah surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Ta'ala melalui Jibril kepada Rasulullah, ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sesudah turun, Rasulullah menuruni yaitu gunung Jabal Nur tersebut dari Gua Hira. Beliau tergesa-gesa hingga sampailah ke rumahnya Siti Khadijah. Ketika Rasulullah sampai ke rumah Siti Khadijah, Rasulullah mengatakan kepada istrinya, "Hallimuni, hallimuni, hallimuni ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku wahai Khadijah." Kemudian Khadijah melihat wajah Rasulullah pucat dan berkeringat. Kemudian diselimuti Rasulullah sallallahu alaihi istri tercinta Khadijah, ditenangkan, diberikan air, diberikan minuman. Sesudah itu ketika nampak Rasulullah sudah mulai tenang, maka Rasulullah ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, apa yang terjadi? Kenapa engkau terburu-buru berkeringat dan seolah pucat, seolah ada sesuatu yang mengancam dirimu?" Rasul mengatakan apa yang dia lihat kejadian di dalam gua tersebut, bahwa dirinya didatangi oleh sosok makhluk yang tidak pernah dia lihat, bentuknya aneh. Dia memeluknya hingga hampir nafasnya hilang. Dia suruh membacanya hingga selesai peristiwa itu diceritakan. Maka Siti Khadijah, istri ini kemudian menyampaikan, "Ya suamiku, engkau adalah orang yang bergelar Al-Amin. Engkau orang yang paling dipercaya oleh penduduk Mekah. Engkau menyayangi anak-anak miskin, anak-anak yatim. Engkau menyambung tali silaturahmi. Engkau tidak pernah berbuat hal-hal yang berdosa di kota ini selama umur hidupmu. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala akan menyia-nyiakanmu. Aku percaya ini bukanlah sesuatu yang membahayakan untuk dirimu." Maka istri yang baik dia akan menenangkan suaminya ketika suaminya dalam keadaan gelisah. Maka Siti Khadijah pun berangkat ke rumah pamannya yang bernama Warakah bin Naufal. Ketika sampai ke rumah pamannya, dia ceritakan apa yang menimpa suaminya tersebut. Maka Warakah bin Naufal kemudian mengatakan, "Kudus, Kudus, Kudus, Maha Suci, Maha Suci, Maha Suci. Hada namus." Ini adalah namus dalam bahasa Israel. Namus itu adalah malaikat Jibril. Ini adalah malaikat yang sama yang dulu pernah datang mengantarkan wahyu kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka Siti Khadijah pun senang hatinya, gembira mendapat informasi daripada Warakah bin Naufal, pamannya yang merupakan ulama ahli Taurat dan ahli Injil. Taurat dan Injil dulu yang dipegang oleh Warakah bin Naufal belum ada penyelewengan, dan di dalam Taurat dan Injil ada ayat-ayat yang menceritakan kelak akan ada nabi yang akhir zaman. Terlebih di dalam Injil langsung disebutkan namanya adalah Ahmad, tapi Injil saat ini tidak ada lagi ayat tersebut, telah dihapus oleh sebagian mereka menurut keyakinan kita. Maka Nabiullah Muhammad, Siti Khadijah kembali kepada suaminya. Kemudian keesokannya dibawalah Nabi kita Muhammad kepada Warakah bin Naufal, untuk supaya Warakah bin Naufal mendengar secara langsung apa yang didengar oleh Rasulullah, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Maka Rasulullah sampai ke rumah Warakah bin Naufal. Maka Rasulullah menceritakan kisah ketika dia berjumpa dengan Jibril alaihissalam.
Maka Warakah mengatakan, demi Allah wahai anak keponakanku, demi Allah katanya, demi Tuhanku kata Warakah, andai Allah Ta'ala mengembalikan aku menjadi muda dan kuat seperti aku waktu muda dulu, sungguh aku akan berjuang dengan engkau hingga aku melihat dengan mata kepalaku engkau akan diusir dari kampung halamanmu oleh penduduk kampungmu sendiri, oleh umatmu sendiri. Maka Rasulullah bertanya, wahai Warakah, bagaimana mungkin aku akan diusir dari kampungku sendiri? Sedangkan kampungku ini penduduknya, mereka sendiri memberi aku gelar panggilan yang mulia, Al-Amin, orang yang paling mereka percaya. Bagaimana mungkin mereka akan mengusirku? Maka kata Warakah bin Naufal, tidaklah seorang nabi diutus dalam suatu negeri, melainkan penduduk negeri itu akan mengusir dirinya dari kampung halamannya sendiri. Terbukti Rasulullah pun melaksanakan, yaitu hijrah. Maka Rasulullah pulang. 2 tahun sesudah Rasulullah diturunkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, Jibril tidak pernah turun-turun kembali mengantarkan wahyu. Sehingga rindu Nabi kita Muhammad, andai kata Jibril turun kembali untuk menurunkan wahyu. Pada 2 tahun setengah sesudah peristiwa diturunkan wahyu pertama di atas Gua Hira, di Jabal Nur tersebut, di Gunung Nur dalam Gua Hira, baru turunlah surat yang kedua, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warrijsa wahjur. Ada perintah kepada orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, berdirilah, bangkitlah engkau, berilah peringatan kepada umat manusia dan Tuhanmu, agungkanlah Tuhanmu, dan perbuatan dosa dan aniaya